Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mengadakan kajian zuhur sebagaimana biasanya. Yang saya hormati Bapak Ustadz kita, Bapak Zulfikarullah, dan rekan-rekan karyawan Indosat khususnya di wilayah Dan Mogot. Kajian kita pada siang hari ini akan membawa tema dengan judul adalah Jangan Tunda Untuk Bahagia. Mungkin nanti panjang lebar akan dijelaskan oleh Ustadz Zul. Marilah kita simak dan kita dengarkan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Zul pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan kepada Ustadz Zul untuk melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma ftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana di dalam kesempatan siang hari ini semoga teriknya matahari di luar sana tidak menjadikan hati kita panas. Karena walaupun udara di luar panas, namun insya Allah ketika kita berada di dalam majelis ilmu, mudah-mudahan hati-hati kita berada dalam kondisi sejuk. Walaupun kondisi di luar sana mungkin penuh dengan keruwetan, kebisingan, dan keramaian, tapi mudah-mudahan kita yang hadir di dalam majelis ilmu ini mendapatkan sebuah ketenangan batin. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena tidak ada hal lain yang bisa mendatangkan ketenangan bagi hati kita selain ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, Ana berharap bahwa Bapak Ibu para hadirul hadirat yang hadir di kini hari ini adalah merupakan hamba-hamba Allah yang telah dipilih untuk bisa meramaikan dan memakmurkan kegiatan dakwah di lingkungan kerja kita ini, sehingga aktivitas kerja kita bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi juga menjadi satu aktivitas yang mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sebaik-baik qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqamah hingga akhir hayat kita nanti. Waba'd, di dalam kesempatan siang hari ini, sebagaimana yang sudah disampaikan melalui media yang sampai kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tema kidi kita hari ini adalah Jangan Tunda Untuk Bahagia. Karena sesungguhnya bahagia adalah merupakan sebuah pilihan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan kalau kemudian bahagia itu adalah pilihan, maka hak bagi setiap orang untuk meraih kebahagiaan itu sendiri. Pertanyaannya, sudahkah antum yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berada dalam kondisi bahagia? Atau justru datang ke tempat ini dengan membawa masalah?
Tapi kalau lihat dari depan kelihatannya bahagia semua ini. Apalagi kalau tanggal 25 bahagianya lebih bertambah. Oleh karena itu ikhwati fillah rahimakumullah, walaupun sedianya hari ini adalah salah seorang narasumber yang baru selesai kuliah mengambil diploma S2 di Mesir, Ustadz Taryudi LC, namun karena satu dan lain hal, karena sahabat-sahabat kita dari Card Management sedang melakukan outing, maka sempat dikhawatirkan tidak ada jamaah. Tapi ternyata alhamdulillah siang hari ini jamaah sudah hampir mendekati angka 100 insyaallah ya. Karena sesungguhnya di dalam majelis ilmu bukan hanya saja kita, tapi juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dengan kita. Wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarallahu fiman indah. Itu di antara keutamaan majelis ilmu, yaitu malaikat bersama dengan kita, diliputi dengan rahmat Allah taala, dan insyaallah nama kita disebut-sebut Allah taala di atas arasnya di hadapan para malaikat. Insya. Makanya kalau ada sebuah pertanyaan, lebih enak mana jadi selebriti di dunia apa di akhirat? Dua-duanya ya. Masalahnya kalau selebriti di dunia kita susah nyarinya gitu ya. Susah jalannya. Bahkan tidak sedikit banyak orang yang kemudian mengambil jalan pintas untuk bisa jadi selebriti di dunia. Tapi selebriti di akhirat bukan merupakan sebuah hal yang bisa kita katakan sulit. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita bicara bagaimana selebriti akhirat yang diantaranya disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Bilal ibnu Rabah. Ya. Bilal ibnu Rabah ini dikabarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, maka sungguh dia sudah mendengar terompahnya Bilal di dalam surga. Ya. Padahal manusianya masih ada di dunia. Nah ini ketika ditanya oleh Rasul, apa yang menyebabkan engkau mendapatkan kemuliaan itu di sisi Allah? Maka dijawab, ya Rasul, engkau lebih faham tentang bagaimana diriku. Tapi kalaupun engkau ingin mengetahui lebih jauh, memang ada satu amalan yang aku lakukan secara istiqomah dan terus menerus. Dan ini hamba lakukan semata-mata karena Allah SWT. Dan ketika disampaikan, apa yang kau maksud? Yaitu salat sunnah wudu. Jadi Bilal selalu menjaga wudu dalam setiap keadaan. Ketika dia batal, kemudian dia wudu, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Itu yang dia jaga baik dalam kondisi tertidur ataupun tidak tertidur. Dan tentunya ini adalah merupakan salah satu amal spesial di samping amal-amal lainnya yang sudah merupakan kewajiban beliau sebagai seorang muslim. Nah, mungkin pertanyaannya bagi kita, amal spesial apa yang menjadikan kita layak untuk menjadi selebriti di akhirat? Kita kadang-kadang ngarepin jadi selebriti di akhirat, tapi kita kadang-kadang begitu dilemparin kotak infak, mana yang melebihi kecepatan angin berhembus gitu kan? Geser ke teman sebelah, atau justru kita buru-buru ngambil dompet. Kadang-kadang kalaupun kita ngambil dompet, kita sering sampaikan, begitu dibuka banyakkan goloknya daripada pakai peci. Ya, kalau begitu dibuka, ya banyakkan lembaran goloknya daripada pakai peci. Maka sekali-kali kita kalau pengen jadi selebriti akhirat, banyak silaturahim sama yang pakai peci gitu ya. Maka satu saat nanti kalau misalkan kajian kita ada kotak infak, masukin yang pakai peci. Yang seorang 50.000, yang 2 orang 100.000 ya. Tapi kalau pakai golok udah jelas itu angkanya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, begitu juga dengan bahagia ya. Ana akan coba mengawali bahwa konteks bahagia ini tidak lain dan tidak bukan kembali kepada diri kita sendiri. Ketika kita berada di dalam alam rahim, di saat usia kita genap 120 hari, Allah Ta'ala telah berikan kepada kita 4 hal. Yang pertama adalah umur kita, kemudian Allah tetapkan jodoh kita, rezeki kita, dan kemudian bahagia atau sengsaranya kita. Karena perkara usia tidak ada yang pernah tahu. Maka tadi ketika sahabat-sahabat membicarakan salah seorang ulama dakwah kita yang mungkin juga menjadi narasumber di acara KIDI beberapa waktu yang lalu, almarhum Ustadz Abdul Aziz Matur LC telah meninggalkan kita dalam usia yang relatif muda ya. Usianya kurang lebih 42 tahun. Makanya perkara mati itu bukan perkara absen gitu ya. Yang paling tua berarti udah paling dekat sama tanah. Belum tentu juga, yang muda juga bau tanah kan gitu. Makanya jangan bilang udah bau tanah aja masih pengen dunia kan begitu. Padahal belum tentu, yang paling tua itu mati duluan ya. Begitu juga yang namanya jodoh. Jodoh adalah sesuatu yang merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas Allah sudah menjadikan pasangan kita
dengan sebuah konsep di dalam Al-Quran surat Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan Allah, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan pasangan daripada jenis kalian sendiri. Nah, jadi kalau kita kembali bagaimana perkara jodoh, maka hari ini insya Allah sebenarnya yang sudah berjodoh ini alhamdulillah. Tapi kalau yang belum berjodoh biasanya ada masalah, ya. Dan kalau kita lihat di sini insya Allah banyak yang udah menikah daripada yang belum menikah. Amin. Yang belum menikah mudah-mudahan buru-buru nikah, gitu ya. Makanya kenapa ketika menikah itu menjadi sebuah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya Allah lebih tahu di balik hikmah apa yang terjadi ketika kita menikah. Maka seseorang kalau udah kelamaan kagak nikah-nikah, biasanya pasti muncul masalah. Gitu. Ibarat air, kalau air ada sebuah pepatah mengatakan biarlah air mengalir sampai jauh. Karena kalau air tergenang maka dia pasti jadi masalah. Jadi sumber penyakit. Maka begitu juga yang namanya seseorang ketika sudah mencapai ba'ah, tapi kemudian dia tidak mengarahkan ba'ah itu kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan jadi masalah. Namun mudah-mudahan yang hadir di tempat ini diberikan kemudahan kelapangan dengan jodohnya bagi yang belum. Ya. Kalau yang sudah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dari jodohnya. Yang ketiga, Allah Ta'ala janjikan kepada kita tentang bagaimana kita memiliki rezeki. Ya. Rezeki ini, apa sih yang dimaksud dengan rezeki? Ma'atakallah. Apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat rezeki itu ada 3. Yang pertama adalah given. Adalah rezeki yang langsung diberikan Allah tanpa kemudian kita perlu usaha. Ketika kita berada di alam rahim, kita minta makan, tapi kita sudah dapat makanan. Begitu lahir, kemudian kita membutuhkan makanan, maka ASI ibu kita menjadi fitrah bagi kita untuk menjadi asupan makanan. Begitupun panasnya matahari, udara yang bisa kita hirup, ini semua adalah anugerah rizki yang Allah berikan given, tanpa kemudian kita perlu usaha. Yang kedua, on the spot, artinya rizki yang memang harus kita usahakan. Setiap kita itu sudah dijamin oleh Allah rizkinya. Ini dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada sesuatu yang melata di atas dunia ini kecuali Allah udah pasti jamin rezekinya. Maka kalau hari ini ada orang bilang, waduh Pak, saya mah nggak punya rezeki. Yang ada bukannya nggak punya rezeki, tapi dia malas mencari rezeki. Maka apa yang kita lakukan dalam hukum kekekalan energi, apa yang kita usahakan, maka kita akan mendapatkan pencairan berupa hasil usaha yang kita lakukan. Kita kerja selama 30 hari di dalam kantor kita, maka pencairannya tanggal 25 atau tanggal 1. Ya. Begitu juga dengan hal-hal lain. Maka ini adalah sesuatu yang kita lakukan action, maka kita akan mendapatkan sesuatu berupa balasan. Tapi ada juga rezeki yang ketiga, yaitu spesialis, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan rezeki itu spesial di akhirat nanti, ya. Karena Allah Ta'ala dikabarkan memiliki 100 kasih sayang. Yang satu Allah turunkan di atas muka bumi, sehingga berkasih sayang seorang suami dengan istri, seorang anak dengan orang tua, bahkan seekor induk binatang tidak akan memakan anaknya sendiri. Tapi 99 kasih sayang yang lainnya Allah simpan untuk di surganya kelak. Maka insya Allah bagi mereka hamba-hamba Allah yang lolos menerima kitab dari tangan kanan, kemudian bisa melewati jembatan Siratal Mustaqim, maka merekalah yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dalam surga dan abadi selama-lamanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan rezeki. Tapi perkara bagaimana kita memperoleh rezeki bukan hanya saja kita mencarinya, tapi Allah juga akan tanya bagaimana kita menghabiskannya. Nah, yang keempat, barulah bagaimana dia bahagia ataupun sengsaranya. Nah, insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan bahas bagaimana konsep bahagia di dalam Al-Quran wal Hadis. Kalau kita bicara di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11, bahwa yang namanya perubahan, seseorang ingin meraih kebahagiaan, maka itu kembali kepada manusianya sendiri. Ya. Ini ayat yang cukup populer.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka hari ini yang kita harus yakini bahwa perubahan itu tidak muncul sekonyong-konyong datang dari langit. Atau kita mendapatkan bahagia kalau kita kemudian dapat lotre. Enggak. Makanya beda perasaan senang dan perasaan bahagia. Apa bedanya senang dan bahagia? Senang kalau keinginan kita tercapai. Tapi kalau bahagia, ruh atau spiritualitas manakala keinginan yang kita capai tadi dapat kita peroleh. Makanya beda. Kalau orang senang kadang-kadang bisa lupa. Apalagi kalau senangnya ditambah lagi kalimat senang berikutnya. Maka jadinya senang-senang. Nah, kalau senang-senang biasanya konotasinya negatif apa positif? Negatif. Tapi kalau bahagia, maka konteks bahagia adalah prinsipnya bukan apa yang dia peroleh, tapi apa yang dia bisa berikan. Ya. Karena ada orang yang bisa sukses, tapi dia belum tentu bahagia. Di negeri ini ada seorang pejabat, ada seorang yang berharta, yang bahkan untuk handle jet pribadi tempat duduknya dia itu dari emas. Tapi ternyata, apakah menurut kita dia sudah bahagia? Belum tentu. Ya. Justru ketika di akhir pekan, dia lari ke apartemen yang dia punya, ke hotel yang dia punya, dia makan mie instan sendirian di apartemennya. Bahagia? Nah, inilah bahwa ternyata senang dan bahagia itu berbeda. Makanya begitu juga kalau kita ibaratkan dengan tidurnya seorang pekerja kuli bangunan dengan tidurnya seorang pejabat. Kalau kita lihat di pinggiran jalan, ada orang yang kerja untuk menggali gorong-gorong itu ya. Kalau kita lihat, mereka tidur ketika pukul 8, pukul 9, kelihatan bahagia apa enggak? Bahagia benar. Tapi kita, Masya Allah, begitu dikitakan pejabat, walaupun rumahnya megah, mobilnya banyak, hartanya berlimpah, bisakah dia tertidur di atas tempat tidur air yang begitu nikmat? Enggak bisa. Ya. Makanya dia kadang-kadang susah tidur di rumah, susah tidur di kantor. Tapi begitu kemudian dia datang ke majelis taklim, baru ustadznya assalamualaikum, dia udah tidur ya. Makanya kalau ustadz bisa ngundang jamaah kemudian banyak yang tertunduk dan tertidur, berhasil mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah di sini semangat semua. Jadi kuncinya adalah perubahan itu di diri kita sendiri. Kita mau bahagia atau tidak, itu kembali pada kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menuju jalan kebahagiaan itu? Indikator orang bahagia itu seperti apa sih? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-A'la ayat 14-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan beriman kepada Allah dan kemudian dia mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Ini adalah indikator dari orang-orang yang bahagia. Yang pertama, kalau kita lihat di sini, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita itu sudah diberikan anugerah kebebasan. Di dalam ayat yang lain dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Dan Allah sudah mengilhamkan manusia jalan kebaikan dan jalan keburukan. Tapi kemudian Allah Ta'ala berikan reward lebih dulu, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, bahagia orang yang bisa mensucikan dirinya. Tapi sungguh merugi bagi mereka orang-orang yang mengotori dirinya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita membersihkan diri dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita faham betul bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik dan kadang turun. Dan perkara iman itu bisa naik, al-yazidu bit-ta'ah, kalau kita taat sama Allah. Wa yanqusu 'anil maksiyah, dan kita turun imannya kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan posisi iman itu ada di dalam qalbu setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Maka
implikasi ataupun dampak daripada keimanan seseorang itu akan terlihat dari perilakunya. Ketika seseorang berperilaku tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka bisa dipastikan ada sesuatu yang salah dengan keimanannya. Imam Syafi'i rahimahullah mendefinisikan kalau sebuah teko isinya kopi, nggak mungkin keluar di sebuah gelas isinya air putih. Begitupun sebaliknya. Maka seseorang yang memiliki keimanan yang baik, maka akan melahirkan atau merefleksikan akhlak yang baik. Dan sebaliknya, ketika dia memiliki iman yang tidak baik, maka akan merefleksikan akhlak yang tidak baik. Namun, perkara kolbu ini ternyata amat rentan. Bahkan dikatakan kolbu ini bisa berkarat sebagaimana sebuah besi. Kolbu ini bisa tertutup karena banyaknya noda maksiat kita. Maka salah satu atau dua hal yang bisa membersihkan atau yang bisa menghindarkan kita daripada karat, kemudian hati kita menjadi beku, yang pertama adalah zikrul maut wa tilawatil Quran. Yang pertama adalah banyak mengingat kematian. Nah, cuman kalau kita bilang sekarang ini berapa banyak di antara kita yang banyak mengingat mati? Kita kadang-kadang lebih banyak mengingat hidup daripada mengingat mati. Padahal ada sebuah ungkapan, we can choose how we die, but we can choose how we live. Atau kita tidak bisa memilih bagaimana kita mati, tapi kita bisa memilih bagaimana kita hidup. Karena sesungguhnya mati adalah representasi apa yang kita lakukan selama hidup. Maka jangan harapkan ada seseorang yang pengen akhir kehidupannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi selama hidupnya dia nggak pernah merefleksikan pemahamannya terhadap la ilaha illallah. Maka oleh karena itulah ikhwatu fillah rahimakumullah, zikrul maut ini akan bisa melembutkan hati-hati kita, mengokohkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa ketika kita wafat nanti kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita bertanggung jawab di hadapan Allah, pilihannya cuma ada dua, keridhaan Allah atau murka Allah. Kalau Allah ridha, maka tempat kita adalah di dalam surga. Kalau Allah murka, maka tempat kita adalah di dalam neraka. Maka kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka Rasul mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengintrospeksi dirinya. Apakah hari ini saya sudah lebih baik daripada kemarin? Ataukah hari ini sama dengan kemarin? Atau boleh jadi hari ini lebih buruk daripada kemarin? Kalau kemudian mereka setelah mengintrospeksi, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian mereka sibuk beramal untuk kehidupan setelah matinya, maka amal yang kita lakukan di dunia mungkin ini tidak langsung diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pasti akan diberikan balasan di mana hari di mana akan kita pertanggungjawabkan segala amal-amal kita. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, tapi dia amat menantikan kematian dan dia siap untuk mati kapanpun dan dimanapun Allah menginginkannya. Karena perkara mati, faiza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Enggak bisa dimajuin, enggak bisa dimundurin walaupun cuma satu saat. Maka kalau kita banyak mengingat mati, berarti kita merasakan bahwa kita ini hamba Allah yang terbatas, bahwa kita ini hamba Allah yang lemah. Maka kita akan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita banyak memohon ampun kepada Allah, inilah proses dan rangkaian kita membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah membaca tilawatil Quran, atau memperbanyak bacaan Al-Quran Al-Karim. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa juzkah kita membaca Al-Quran dalam sehari semalam? Tapi kalau lihat dari depan, mudah-mudahan ini minimal adalah 1 juz, ya, insya. Atau kelihatan ada yang 30 juz ini, bahkan sampai di tempat ini agak-agak sedikit berat matanya gitu ya. Mungkin karena dia sudah sampai juz 30 gitu ya. Atau juz 30 diulang-ulang setiap hari gitu ya. Karena kita kadang-kadang menyaksikan bagaimana masyarakat kita lebih paham surat Yasin daripada Al-Quran. Karena apa? Kalau seseorang mengadakan acara kaitannya dengan kelahiran, kaitannya dengan
pernikahan, kaitannya dengan kematian, bacanya surat Yasin. Padahal Al-Quran bukan surat Yasin doang. Nah, inilah yang menandakan proses kita bagaimana membersihkan diri kita kepada Allah SWT. Di antaranya adalah membaca apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya. Ketika kita semakin banyak membaca, maka ini adalah bagian dari cinta kita kepada Allah. Karena Al-Quran adalah surat cintanya Allah kepada para hambanya. Tapi kalau kita nggak merasa cinta baca Quran, maka bukan tidak mungkin bahwa kita lebih menyenangi sesuatu selain daripada Al-Quran. Makanya dikatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jadi ciri orang beriman yang diantaranya adalah ketika dia membaca ayat Allah, bertambah imannya kepada Allah. Baik ayat yang sifatnya qauliyah, apalagi ayat-ayat yang bersifat kauniyah. Maka kalau kita bicara tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini luar biasa. Kalau kaitannya dengan teknologi, kita bagaimana mendapatkan gambaran di dalam Al-Quran, di antaranya surat Ar-Rahman, akan bertemu dua laut yang berbeda jenis masanya, kemudian seakan-akan ada dinding pembatas di antara mereka. Dan ini sudah dibuktikan, mereka yang belajar ilmu oceanografi, bahwa ada satu tempat di daerah samudra tertentu yang bertemu dua air yang berbeda warna. Ya, kalau misalkan di dalam Al-Quran itu dikatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Ya. Nah, ini. Kalau ini memang Al-Quran buatan Muhammad, ini bagaimana mungkin Nabi Muhammad tahu hal yang seperti ini? Dan ini menandakan Al-Quran memang datang dari Allah SWT. Cerita tentang bagaimana proses kejadian terjadinya manusia di dalam rahim seorang ibu, maka ini diceritakan di dalam Al-Quran. Sementara ilmu kedokteran baru beberapa abad kemudian menjelaskan bagaimana proses terjadinya pembuahan sampai kemudian menjadi sesosok janin manusia. Kalau ini buatan Nabi Muhammad, bagaimana mungkin Nabi Muhammad tahu sementara ilmu kedokteran baru muncul beberapa abad kemudian? Ini kalau bicara ayat-ayat kauniyah, dan masih banyak lagi. Apalagi kalau perkara-perkara ayat-ayat kauliyah. Makanya kewajiban kita terhadap Al-Quran bukan hanya sekedar membaca dan mengimani, tapi bagaimana kita faham, bagaimana kemudian kita menghafalkan, dan kita mengamalkan serta mendakwakan. Maka inilah yang dikatakan orang yang beruntung bisa membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia sudah memiliki hati yang bersih, maka selanjutnya upaya yang dia lakukan adalah senantiasa mengingat nama Allah. Karena dia sadar apa yang dia lakukan pasti diketahui Allah. Dan kemudian dia itu melakukan sholat. Ya. Bukan hanya kemudian dia ingat kepada Allah, tapi juga dia action tentang bagaimana dia melakukan aktivitas ibadah kepada Allah. Ini adalah salah satu contoh hamba Allah yang saleh yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu cerita tentang Nabi Zakaria alaihi assalam. Ya. Karena kita menyadari dan kita mengetahui bahwa Nabi Zakaria sampai usia yang sudah cukup lanjut itu belum memiliki keturunan bersama istrinya. Namun Nabi Zakaria ini nggak habis-habisnya terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingat kepada Allah, dia sholat. Ya. Sholat ini bisa bermakna doa, bisa juga bermakna ibadah yang kita lakukan di awal takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan di dalam surat Al-Anbiya ayat 89 sampai 90 ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru kepada Tuhannya, ya Allah, janganlah engkau biarkan aku hidup membujang, dan engkaulah waris yang paling baik. Mengatakan membujang seorang diri sama, ya. Makanya ini kalau bagi mereka yang masih belum dapat jodoh, ini bisa diamalin, ya. Yang masih belum punya anak, bisa diamalin, ya. Di dalam doa yang lain ada Rabbi habli minas salihin, atau Rabbi habli min ladunka minas salihin, ada Rabbana hablana min azwajina, dan seterusnya. Nah, ini salah satunya. Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah waris yang paling baik. Maka apa yang terjadi? Karena Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, dan ada beberapa aktivitas yang dia lakukan. Nanti kita akan lihat setelah slide ini,
Maka Allah menjawab doanya. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjahu innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kemudian kami perkenankan doanya, kami anugerahkan kepadanya Yahya. Bahkan Allah sudah memberikan namanya langsung Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Padahal secara logika, seseorang wanita yang sudah masuk menopause mungkin itu sudah tidak bisa mengandung lagi. Tapi bagi Allah itu menjadi kemungkinan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ini 3 poinnya. Ternyata untuk menjadi orang bahagia, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan hanya sekedar minta, tapi yang pertama, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan baik, mereka berdoa penuh harap dan cemas, dan mereka khusyuk kepada kami. Nah, inilah rumusan doa Nabi Zakaria yang bisa kita amalkan agar kita menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Ketika kita senantiasa bersegera melakukan kebaikan, maka ini adalah kunci untuk meraih kebahagiaan adalah berbuat baik. Makanya kita tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain. Maka satu hadis Rasulullah SAW dikatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat kepada manusia lain. Apakah seseorang yang memberikan rizkinya kepada mereka orang yang membutuhkan, maka kemudian mereka tidak bahagia? Justru ada kebahagiaan yang luar biasa ketika mereka memberikan dan bukan saat mereka menerima. Ya. Makanya segera berbuat baik, kita jangan menunda-nunda. Dan kalau kita cerita tentang bagaimana sahabat Nabi yang segera berbuat baik, salah satu contohnya adalah kisah Hanzalah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Ghasailul Malaikat. Ya. Dan ini ceritanya sudah beberapa kali kita ulang. Maka ini adalah salah satu refleksi tentang bagaimana kesigapan mereka untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya tanpa menunda-nunda. Ya. Tapi kalau kita, Masya Allah, mungkin kita masih berat. Maka ini alasan kita sampai sekarang mungkin kita masih merasakan sulit untuk menjadi orang bahagia. Yang kedua, berdoa dengan fokus, yaitu penuh harap dan cemas. Berdoa yang melibatkan hati dengan sepenuh hati, maka berdoa pasti akan dikabulkan. Cuma jangan ditanya kapan doa itu dikabulkan, sebab itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kalau kita berdoa, ini dalam hadis yang lain dikatakan, wa aktsirud du'a, dan perbanyaklah doa. Karena engkau tidak akan pernah tahu kapan doa kamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang penting bagi kita sekarang, jangan sampai ada rasa putus asa ketika doa kita belum diterima sama Allah SWT. Mungkin kita perlu evaluasi. Mungkin kita berdoa karena kita minta dengan cara yang boleh jadi tidak Allah sukai. Atau redaksional kata-kata kita masih kurang sesuai. Kita kadang-kadang bilang ngeluh, ya Allah, kenapa hidup saya masih pas-pasan? Karena mungkin kita selama ini berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang cukup. Makanya Allah berikan rezeki yang cukup, nggak pernah lebih. Padahal doanya kalau memang kita pengen minta rezeki yang lebih, duhai Allah, lapangkan rezeki kami. Pernah nggak kita minta begitu? Makanya ini adalah merupakan redaksional yang mungkin perlu kita perbaharui. Ya. Lapangkan rezeki kami sehingga apa yang menjadi kebutuhan dan hajat kami senantiasa tidak melupakan kami kepadamu. Itu diantaranya. Atau ketika kita berdoa, kita ternyata lupa ada hal-hal yang menyebabkan Allah tidak menerima doa kita. Di antaranya Rasul pernah menggambarkan ada seorang yang kusut masa berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi dia makan dari makanan yang haram, dia minum dari minuman yang haram, dan dia mendapatkan rezeki dari jalan yang haram. Maka bagaimana mungkin orang, mohon maaf, menunaikan ibadah haji tapi memperoleh rezeki dari jalan yang haram? Apakah hajinya akan diterima? Allahu a'lam. Bisa jadi hajinya akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu pulang hajinya enggak menjadi satu kebaikan.
Cuma dia akan marah kalau dipanggil pada saat undangan atau rapat, dia tidak dicantumkan gelar hajinya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, maka boleh jadi apa yang dia lakukan tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Kalaupun doa kita ternyata apa yang kita lakukan redaksionalnya sudah benar, tata caranya sudah sesuai, tapi kok masih belum diijabah, maka ada kemungkinan Allah tidak memberikan atau mengabulkan doa kita hari ini, mungkin besok. Kalau besok masih belum dikabulkan, mungkin yang akan datang. Yang akan datang belum dikabulkan, boleh jadi Allah sudah memberikannya nanti saat kita di dalam akhirat. Dan Allah boleh jadi menggantikan apa yang kita minta dengan apa yang kita butuhkan. Karena sesungguhnya Allah memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita minta. Kita kadang-kadang minta, ya Allah, berikanlah kami rezeki yang banyak. Dikasih sama Allah rezeki 2 miliar. Tapi ternyata dia sakit, harus pergi ke Singapura, ongkosnya 5 miliar. Untung apa tekor? Nah, makanya kalau kita minta sama Allah, minta yang definitif. Ya Allah, berikanlah kami rezeki minimal bulan 100 juta. Dan kami diberikan kesehatan sehingga kami tidak harus mengeluarkan biaya yang banyak. Sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Mungkin? Pernah nggak kita minta doa seperti itu? Makanya wajar kita nggak pernah megang duit 100 juta setiap bulan, ya. Karena kita nggak pernah minta sama Allah seperti itu. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, jikalau kalian meminta kepadaku, niscaya akan aku penuhi apa yang kalian inginkan. Baik, yang ketiga adalah berdoa harus khusyuk, ya. Karena sebagaimana orang-orang sebelum kita, mereka khusyuk ini tentu adalah bukan berarti kita seakan-akan berada di dunia lain, ya. Bukan berarti kita melayang-layang, enggak. Khusyuk itu artinya kita tunduk, takut, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai ada rasa bahwa kita itu enggak yakin dengan apa yang kita minta sama Allah. Kita enggak yakin bahwa Allah akan menerima doa kita. Itu artinya kita tidak khusyuk. Ya, karena khusyuk akar katanya khosyah, takut, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu juga ketika kita sholat. Dikatakan sholat yang khusyuk adalah yang bukan berarti sholat kita seakan-akan berada di atas langit ketujuh, gitu enggak. Ya. Kemudian kita memejamkan mata, ya. Kemudian kita seakan-akan berada terus naik, enggak begitu. Ya. Khusyuk itu artinya kita tetap bersandar di bumi, namun kemudian kita menundukkan, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita menundukkan diri kita dan merendahkan diri kita kepada Allah, kita sholat itu enggak sombong, ya. Jadi kalau misalkan dia takbiratul ihram, dia tetap Allahu Akbar, ya. Enggak kerasa karena dia dari Jawara gitu kan, Allahu Akbar, itu bukan satu namanya, ya. Nah, jadi kalau hal-hal seperti itu masih muncul dan kerasa akuismenya itu tinggi, egoismenya itu tinggi, maka inilah yang dikatakan khusyuk tidak ada pada dirinya. Rahimakumullah, ini rumusan doa Nabi Zakaria yang kemudian menyebabkan doanya itu diijabah. Maka kalau kita ingin bahagia, kita selalu minta kepada Allah SWT. Duhai Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan hindarkan kami daripada siksa api neraka. Karena kalau kita bicara bahagia itu ada 4 kuadran, ya. Ada orang sa'adah fid dunya, kemudian dia tidak sa'adah di akhirat. Ada orang bahagia di dunia tapi dia nggak bahagia di akhirat. Ada orang tidak bahagia di dunia tapi dia kelak bahagia di akhirat. Ada orang yang tidak bahagia di dunia dan juga tidak bahagia di akhirat. Tapi harapan kita, mudah-mudahan kita bahagia di dunia dan juga insya Allah bahagia di akhirat. Rahimakumullah. Nah, ini kuncinya. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Nah, tidak khawatir dan sedih, ini adalah kunci meraih bahagia. Karena orang bahagia nggak mungkin merasakan khawatir. Orang bahagia nggak akan merasakan sedih.
Dan bagaimana dia bisa mencari bahagia adalah dengan senantiasa beristiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti dia tidak akan khawatir dan sedih. Ada pepatah Arab yang mengatakan manjadda wajada, yang artinya yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Dan ini sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat 29 ayat 69. Intinya adalah kunci meraih bahagia mau tidak mau ternyata ada pada titik keistiqomahan kita berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena hakikatnya kita adalah al-makhluk, sementara Allah adalah al-khaliq. Maka kita nggak bisa mendapatkan sumber kebahagiaan kalau kita tidak mendekati sumber yang menciptakan manusia itu sendiri. Karena ketika kita mendekat kepada Allah, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, maka kita akan mendapatkan ketenangan-ketenangan di dalam kehidupan kita. Ciri bahagia, orang bahagia kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini ada pada 3 tempat. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sa'adati ibnu Adam thalathatun. Ada 3 indikator kebahagiaan anak Adam. Ini berdasarkan definisi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min syikwati ibni Adam thalathatun. Begitu juga tanda kesengsaraan anak Adam ada 3. Indikasi kebahagiaan anak Adam ada di dalam yang pertama mar'atus sholihah, yaitu di dalam istri yang sholihah. Maka insya Allah mudah-mudahan tentunya ini berlaku sebaliknya. Seorang istri akan mendapatkan kebahagiaan kalau memiliki seorang suami yang soleh. Karena soleh dan kesolehahan seorang suami dan istri di dalam rumah tangga, inilah fondasi untuk mendapatkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena ketika kesolehan dan kesolehahan itu tidak menjadi prioritas, maka bukan tidak mungkin yang namanya rumah tangga itu jauh daripada kebahagiaan. Dan itu awal daripada tempat di mana kita bisa memperoleh bahagia. Maka yang pernah ada sebuah kisah, bahkan seorang suami yang setiap hari bertengkar dengan istri, piring terbang, apalagi sapu terbang, meja terbang, mobil terbang. Maka satu saat dia juga akan merasakan, kenapa rumah tangga saya suram begini? Saya di kantor udah capek, di dalam rumah juga kenapa seakan-akan seperti di neraka. Maka akhirnya dia punya inisiatif. Dia ingin istrinya dan seorang anaknya bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi dia. Maka setelah dia telaah, dia introspeksi, kayaknya masalahnya ada pada kejujuran. Maka ketika masalahnya ada kejujuran, didengar bahwa di pusat kota ada dijual robot anti kebohongan, Nah begitu dicek, robot anti kebohongan ini dia pulang dan dibawa ke rumah. Dan dia letakkan di tengah rumah sebagai sebuah alat kontrol bahwa supaya kita hidup tentram, tidak ada lagi kebohongan di dalam rumah kita, dan tidak ada lagi dusta di antara kita. Maka ketika dia taruh, anaknya pertama ternyata pulang datang terlambat. Begitu ditanya, "Nak, kamu pulang terlambat dari mana?" "Habis dari perpustakaan, Pak." Dia bilang gitu. Ternyata robotnya bereaksi. Begitu dia bereaksi, menampar pipi kanan dan kiri anak tersebut. Papok. Wah, kamu bohong nih, Nak. Kamu pasti bukan dari perpustakaan. Iya, Pak, saya dari rumah teman. Dari rumah teman habis ngapain? Habis nonton film perang, Pak. Wah, gantian lagi. Robotnya berdiri, papok. Wah, kamu bohong lagi nih. Kamu bukan nonton film perang. Nonton apa kamu yang benar? Iya, Pak, nonton film dewasa. Wah, robotnya diem. Gantian sekarang bapaknya yang marah. Wah, kamu ini, Papa sudah biayain sekolah yang tinggi, sekolah yang bonafit. Papa biar gini-gini sampai gede gak pernah nonton film begituan. Gantian robotnya berdiri, nampar bapaknya, papok gitu. Ternyata bapak juga nonton. Begitu lagi rame-rame, didengar sama ibunya yang ada di lantai atas. Ibunya kemudian buru-buru turun ke bawah. Begitu dia lihat anaknya, pipinya biru kiri kanan, dia bilang, "Aduh Papa, bagaimana sih ini? Lihat pipi anak kita ini sampai biru begini. Biar begini-begini, dia kan anak kita." Robotnya datang ke ibunya, papok gitu kan. Ternyata itu anak bukan anak ibunya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ternyata kadang-kadang untuk membeli kebahagiaan di dalam rumah tangga itu bisa sampai seperti itu.
dan diawali dari kejujuran. Makanya kesolehan seorang istri, maka pasti dia punya kejujuran. Makanya dikatakan oleh Rasul, ad-dunya mata' wa khairul mata'iha mar'atus salihah. Dunia adalah perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah istri yang salihah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal maskanis salih, ya, yaitu tempat tinggal yang baik. Ya. Pemahaman tempat tinggal yang baik di sini adalah bukan berarti rumah kita harus rumah gedongan, ya. Karena kalau kita lihat rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat rumah Rasul itu luar biasa sederhananya. Ketika dia akan masuk, dia harus menundukkan badannya untuk bisa masuk ke dalam rumah. Bahkan ketika dia tidur, itu terpentok dengan ujung jari kaki, ya. Ya, ini gambaran tentang kesederhanaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dimaksudkan di sini bahwa tempat tinggal yang baik adalah yang dimaksud lingkungan yang baik, yaitu tetangga yang baik. Kita punya rumah yang baik, yang megah atau yang indah, tapi kalau lingkungan kita ternyata banyak melakukan hal-hal negatif kepada kita, kira-kira kita bakal tenang apa enggak hidupnya? Ya. Kita hidup dalam nuansa yang penuh dengan kedengkian. Apa sih dengki itu? 4S, ya kan? Susah ngelihat orang lain senang, senang ngelihat orang lain susah, ya. Jadi kalau di masyarakat pokoknya hitungannya materi gitu. Begitu misalkan ada satu tetangga bilang, wah itu lihat tetangga sebelah kita, padahal mereka baru pindah, tapi kenapa dia sekarang udah bisa beli AC baru, kulkas baru? Makalah yang sakit pusing tetangganya, gitu kan. Begitu kemudian besokan harinya beli mobil baru, yang masuk rumah sakit tetangganya juga. Nah itu kalau ada kedengkian, maka tidak akan habis-habisnya hidup di dalam lingkungan yang penuh dengan hal-hal negatif. Makanya Rasul SAW mengajarin, kalau kemudian dia mendapati ke rumah ada istri atau anaknya memasak sebuah makanan, tolong banyakin kuahnya. Untuk apa? Dibagi ke lingkungan sekitar. Kalau kita pernah nggak model gitu? Masaknya si ikan asin segede jari, ya. Aromanya paling udah kecium satu RT. Pernah nggak kita bagi? Nggak pernah kita bagi. Yang kita bagi cuman aromanya doang. Makanya kita pernah kemarin di Mekah, ya kan, kita tinggal di hotel itu, ya. Nah, ada berseberangan dengan masyarakat daerah Pandeglang. Kita ba'da zuhur pulang dari haram, kemudian istirahat sebentar. Nah kita lagi istirahat, tiba-tiba kok rasa-rasanya kita ada di Indonesia gitu. Karena begitu lagi tidur, tercium aroma jengkol lagi digoreng, ya. Usut punya usut, ternyata kamar sebelah lagi pada goreng jengkol gitu kan, nama ikan asin. Nah ini adalah sesuatu yang lazim ada di kita. Aromanya udah nyampe, masalahnya makanan yang nggak nyampe-nyampe, gitu. Maka kita sekarang bagaimana membangun komunikasi dengan tetangga, maka apabila ada sesuatu yang berlebih kita bagi. Kalau nggak ada, ya minimal kita bersikap baik, senyum, menegur sapa. Kita kadang-kadang sama tetangga kayak kucing sama tikus, gitu kan. Jadi kita datang banting pintu. Begitu lihat kita pulang, dia juga banting pintu. Nah kalau udah model begitu, maka kita akan tinggal di dalam lingkungan yang memberikan efek negatif kepada kita. Dan yang ketiga adalah wal markabus salih, yaitu kendaraan yang baik. Maka insya Allah yang dimaksud dengan kendaraan yang baik ini tidak harus mewah, ya. Kalau kita hari ini bisa dianugerahkan kendaraan yang baik, supaya kita mudah untuk melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan, ya. Nah sebaliknya, indikasi kesengsaraan anak Adam sebaliknya dari 3 hal tadi: istri yang berakhlak buruk, tempat tinggal yang buruk, dan kendaraan yang buruk. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, sehingga mudah-mudahan sebagai akhir proses menuju bahagia ini rumusnya sederhana, yaitu 3B. B yang pertama adalah bersyukur kepada apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat, dan bersabar manakala hambatan ujian proses yang harus dijalani dalam setiap tahap kehidupan yang akan kita lalui. Maka kalau kita punya 2B pertama, inilah landasan kepada B yang terakhir, yaitu berjiwa besar. Maka insya Allah bahwa bahagia bukan lagi merupakan misteri.
bahwa bahagia bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk kita capai. Kalau kita bisa menjalani proses menuju bahagia dengan rumusan 3B. Bersyukur atas semua karunia yang diberikan Allah Sang Maha Kaya, dan kemudian memanfaatkan potensi itu untuk terus tumbuh dan berbagi manfaat. Bersabar atas semua hambatan ujian proses yang harus dijalani dalam kehidupan, dan inilah landasan yang dimiliki bagi mereka yang berjiwa besar. Karena kita selalu mengharapkan bahwa kita bisa menjadi orang yang bahagia. Dan siapakah mereka yang berjiwa besar? Orang yang senantiasa memiliki impian besar, namun ia tak melupakan yang kecil. Ia selalu bertumbuh dan berjuang, ingin meninggalkan sesuatu bagi anak cucu. Ia memperjuangkan sesuatu bukan hanya untuk kepentingan dirinya. Kehidupannya penuh gairah, penuh semangat. Pikiran, hati, dan jiwanya selalu hidup, tak pernah redup. Maka mudah-mudahan, ikhwati fillah rahimakumullah, kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang kita cari. Dan kita tidak ada alasan lagi untuk jangan menunda untuk kita menjadi orang-orang yang bahagia. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Dan insya Allah mudah-mudahan di dalam kesempatan yang lainnya, ini sebetulnya adalah baru merupakan sebagai sebuah pengantar. Karena sebetulnya tahapan kita untuk meraih kehidupan yang tenang dan tentram ini ada 7 langkah. Tapi karena waktu yang dimiliki kita terbatas, insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, falyatafaddal masykur. Anda kembalikan lagi kepada moderator. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Terima kasih kepada Ustadz Zul yang telah memaparkan panjang lebar mengenai kebahagiaan. Baik, mungkin dibuka tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan karena waktunya juga sudah mepet sekali. Silakan yang mau langsung bertanya, angkat tangan dari bapak-bapaknya atau dari ibu-ibunya, silakan. Atau sudah jelas? Atau ngambang? Nggak tahu yang mana. Baik, kayaknya nggak ada yang bertanya. Jazakallah, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Zul pada hari ini dapat diresapi oleh kita semua, dan semoga kita menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau begitu kita tutup saja kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanallah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.